Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selanjutnya selawat beri salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah akhlak manusia dari akhlak yang berjalan ke akhlakul karimah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Klub Timur, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Klub Timur, yang saya hormati Dewan Guru, karyawan, karyawati yang berkenan hadir pada pagi yang berbahagia ini dalam acara yaitu destinasi penyebaran budaya positif di sekolah yang kita cintai ini yaitu SMP Negeri 3 Klub Timur. Syukur alhamdulillah saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Selatan diberikan sebuah tugas yaitu tentang penyebaran budaya positif di sekolah SMP Negeri 3 Klub Timur ini, di mana budaya positif ini dilakukan dari hal yang kecil hingga sesuatu hal yang besar bisa merubah sekolah itu ke arah yang lebih baik. Salah satunya misalnya ketika kita datang ke sekolah, jangan selalu kita menyuruh anak untuk mengambil sampah, mulai dari diri kita. Kalau ada sampah berserakan di halaman sekolah, usahakan kita yang memungut dulu. Insya Allah dengan kita yang mengambil sampah, anak-anak itu akan mengikuti budaya yang sudah kita terapkan. Ini hal yang kecil, hal yang sepele, tetapi memberikan dampak perubahan yang besar terhadap sekolah. Jadi anak-anak nanti sudah terbiasa kalau sampah ada berserakan itu pasti mengutipnya, karena kalau tidak mereka yang mengutip, guru yang akan mengambilnya. Nah, dan ini adalah budaya-budaya positif yang harus kita tingkatkan di sekolah kita. Selanjutnya kita harus bisa menghukum diri kita, di mana ketika anak terlambat kita memberikan suatu sanksi itu berupa baca buku. Misalnya kalau yang terlambat kita suruh menghafal ayat pendek. Nah, jadi kita harus mengusahakan kepada kita semua supaya tidak terlambat datang sekolah. Anak saja yang terlambat kita beri hukuman membaca buku. Kalau kita terlambat itu bagaimana? Jadi budaya-budaya seperti inilah yang akan kita tingkatkan di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri 3 Klub Timur. Baiklah, sebelum kita masuki materi paradigma, materinya yang pertama perubahan paradigma, nanti ada disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan gelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi sebelum kita memasuki kegiatan ini, saya akan membuat suatu ice breaking bagi kita tentang fokus kita sekalian, fokus guru-guru sekalian. Apakah sudah bisa mengikuti kegiatan ini? Kita tes dengan fokusnya. Ice breakingnya seperti ini. Kalau ada perintah saya suruh, berarti baru dikerjakan. Kalau tidak ada perintah saya suruh, itu jangan dikerjakan. Oke? Sebelumnya kita mulai dulu ya, tes dulu. Oke, saya suruh tepuk tangan. Oke, terima kasih. Pegang mata. Saya suruh pegang mata. Mata. Oke, pegang telinga. Itu salah, karena kan belum ada kata saya suruh. Kalau sudah saya katakan saya suruh pegang telinga kanan, berarti baru dipegang telinga kanan. Oke, konsentrasi semua, guru-guru dengarkan semua. Saya suruh pegang telinga kanan. Oke, pegang telinga kiri. Saya suruh pegang telinga kiri. Oke, turunkan tangan kanan. Oke, saya suruh turunkan tangan kanan. Oke, pegang mulut.
Saya suruh pegang mulut. Oke, terima kasih. Kenapa diturunkan? Kan belum suruh turunkan tangannya. Belum kan? Saya suruh turunkan tangannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Nah, di sini kita melatih daripada fungsi otak kita tentang apa namanya kompetensi kita, fokus kita. Karena di sini ada kata apa namanya kata kuncinya saya suruh. Sebelum kata-kata itu dikeluarkan, jadi kegiatan kita tidak boleh apa-apa. Misalnya pegang tangan, nah ada kegiatan karena saya suruh pegang tangan kanan, baru kita kerjakan. Nah itu salah satu melatih fokus kita. Selanjutnya ada juga kegiatan bernyanyi, itu memberikan semangat kepada kita atau kepada anak-anak ketika nanti di kelas. Misalnya, kalau hati senang tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk atas, tepuk bawah. Nah, begitu itu salah satu kegiatan untuk menyemangati daripada anak-anak nanti di kelas. Sekarang sebelum kita menyemangati anak-anak, hari ini saya akan menyemangati ibu-ibu semua. Oke, saya mulai ya. Kalau tepuk tangan itu dengar dulu. Kalau hati senang tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya. Semoga hari ini bisa menyenangkan bagi kita semua. Oke, silahkan diperhatikan slide-nya. Yang pertama, perubahan paradigma. Kegiatan di sini adalah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan begini. Nanti di dalamnya ada kertas. Terus teman Anda, teman di samping, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghandrik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa kira-kira yang terjadi? Oke? Coba semuanya pikirkan ya. Nah, pikirkan apa sebuah kata ya. Kata itu kira-kira Bapak Ibu masukkan ke tangan kanan Bapak Ibu semua. Sudah Ibu pikirkan? Satu kata saja ya. Satu kata sudah. Silahkan dimasukkan ke tangan kanan. Begini semua. Sudah disimpan di dalam hati Ibu semua. Kata-kata itu adalah kata-kata yang berharga untuk bapak-bapak ibu-ibu semua. Sudah, letakkanlah satu tangan dan genggam tangan tersebut dengan segala daya, buatlah sesuatu kepalan. Nah, jadi sekarang kegiatannya bapak atau ibu menanyakan kepada teman bapak kira-kira apa kata tersebut. Oke, silahkan dengan segala daya upaya. Apakah itu merayu, bagaimana? Nah, oke, sekarang silahkan. Silakan tanyakan sebagai kawan di sampingnya apa dalam tangan itu kira-kira. Oke. Nah, seolah bekerja. Bekerja. Mas Deli silakan. Pak Ria bangun Pak Deli. Kira-kira apa? Ya bagaimana? Sudah mengetahui? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, sudah, silakan. Sudah? Kalau sudah, ini saya mau tanya. Kira-kira tadi Ibu mengepalkan tangan kata-kata apa atau kata yang berharga apa yang Ibu kepalkan tadi? Silakan. Sebutkan kata yang Ibu kepalkan ke tangan Ibu tadi. Silahkan sebutkan apa. Nah,
Sebutkan kata apa? Satu kata yang berharga. Kata apa saja? Silakan. Kata apa saja? Satu kata saja. Wah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu ini. Ini Ibu. Nah, satu kata. Sebutkan. Ini. Anak. Satu kata. Harapan. Harapan. Bagus. Sekali. Yang lain? Sampingan terus. Nah, satu kata saja. Satu kata saja. Sebutkan. Ibu. Ibu. Oke. Kesuksesan. Okay. Cinta. Cinta. Ya. Ini apa nih? Satu kata. Cinta. Cinta. Semoga sukses. Semoga sukses. Ini dua kata, Pak. Satu kata saja. Satu kata apa saja dalam hidup Bapak yang Bapak berharga? Iya. Satu kata saja. Satu kata. Keluarga apa? Keluarga. Oke, terima kasih. Terus yang Ibu ini kira-kira? Bisa. Ibu? Handphone. Oke. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari semua kata-kata yang sudah kita simpan di tangan tadi dan sudah kita ucapkan, ada yang menyatakan uang. Memang kita butuh uang, ya. Segala sesuatu itu butuh uang, tapi jangan uang itu dengan uang kita jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kita butuh uang, tetapi kitalah yang mengontrol uang, jangan uang yang mengontrol kita. Nah, yang kedua tadi adalah keluarga. Oh, anak adalah salah satu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Yang kita jaga, kita pelihara supaya dia bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya, harapan itu adalah harapan angan-angan ke depan. Misalnya apa? Kita punya mobil Mercy, kita ingin menjadi orang yang sukses, kita ingin mempunyai kebun sawit 10 hektar. Itu adalah harapan, angan dan cita-cita kita di kedepannya. Selanjutnya tadi Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Jadi ibu adalah orang yang sangat berharga bagi kita. Reda ibu adalah reda Tuhan juga. Selanjutnya kesuksesan. Kesuksesan itu semua orang memimpikan kesuksesan. Kesuksesan itu tidak diukur daripada seberapa materi yang kita dapatkan, tapi kesuksesan itu diukur daripada kerendahan hati, kebahagiaan kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kecil, besar, kalau kita bersyukur insyaallah kita akan sukses. Selanjutnya, tinta itu adalah suatu hal yang sangat berfaedah. Tanpa tinta kita tidak bisa mengukir apa saja. Ini adalah salah satu mengukir harapan ataupun keinginan daripada kita ke depannya. Kalau tidak ada tinta, kita mengukir di mana? Seperti menulis di atas air. Begitu kita tulis, hilang. Tapi kalau kita menggunakan tinta, insyaallah apa yang kita tulis itu yang akan tercapai. Selanjutnya, keluarga. Ya Pak ya, keluarga adalah hal pendukung, penyokong daripada kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan keluarga kita juga. Dengan keluarga yang baik, yang selalu mendukung, insyaallah kita akan mendapatkan hasil yang bermanfaat juga. Selanjutnya tadi, bisa ini adalah kata-kata yang sangat menginspirasi, karena ketika kita merasa sesuatu itu tidak kita dapatkan, kita harus berusaha supaya kita bisa mendapatkan hal tersebut. Misalnya, kita ingin menjadi guru yang sukses di masa yang akan datang. Saya bisa, intinya kita harus lebih giat belajar untuk mendapatkan hal tersebut. Lanjut nih. Handphone itu adalah teman hidup yang paling dekat dengan kita. Tiap hari, tiap menit, tiap detik itu kita pegang, kita pakai. HP itu bisa digunakan ke arah yang lebih positif, bisa juga diarahkan ke arah yang lebih negatif. Tapi intinya saya rasa untuk seluruh guru-guru yang ada di SMP 32 Timur ini, mudah-mudahan kita menggunakan HP itu dengan sebaik-baiknya. HP itu adalah suatu tanda bahwasanya kemajuan teknologi itu sudah berada di dalam genggaman kita. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Ibu bapak, ibu-ibu semua yang hebat, tepuk tangan dulu terakhir untuk kita semua. Di sini lagi.
Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini saya jelaskan. Di sini peran guru di sekolah itu bukan saja sebagai mengajar atau memberikan pembelajaran dalam kelas, tetapi perannya mengontrol murid dari dia masuk ke pekarangan sekolah sampai proses belajar mengajar sampai dia pulang itu dikontrol oleh guru. Kontrolnya bagaimana? Ketika ada murid nanti yang merasa sudah menjahili kawannya, kita sebagai guru menegur. Nah, apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Misalnya ada murid yang membuang sampah sembarangan. Guru bisa menegur anak tersebut dengan nada yang halus supaya dia tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal, ketika anak datang ke sekolah terlambat, kita masuknya jam berapa? 7.45. Ada anak yang datang 7.50. Itu adalah sudah melanggar apa? Tata tertib sekolah. Apakah dia harus kita membuat merasa bersalah? Bagaimana caranya? Kita panggil dia, kita tanyakan. Nah, kira-kira kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nanti dia pasti memberikan jawaban. Kenapa dia terlambat? Ya? Kenapa dia terlambat? Misalnya saya tadi ngaji Pak, atau saya tadi mengantar adik saya dulu ke sekolah. Nah, setelah itu kita tanyakan, apakah kamu tahu tata tertib yang sudah kita buat atau peraturan sekolah? Iya. Jadi kira-kira kamu terlambat itu bersalah atau tidak? Tanyakan kembali sama dia. Bersalah Pak. Kenapa bersalah? Karena sudah melanggar tata tertib daripada sekolah. Solusinya bagaimana? Kita tanyakan, apakah besok kamu tidak mengulanginya lagi? Tidak. Kalau tidak, sudah kita berikan dia sekarang. Karena kamu sudah terlambat, silahkan kamu baca surat misalnya Al-Ikhlas atau apa, karena setiap terlambat itu jangan kita beri lagi ganjaran dia harus post up, menghormati bendera. Itu tidak mendidik, tidak memberikan efek positif kepada siswa tersebut. Kita rubah ketika anak melakukan kesalahan, kita beri hukuman yang membuat dia itu berguna bagi dia, yang positif. Misalnya terlambat 10 menit ambil sampah 10 potong. Terlambat misalnya 15 menit, supaya dia itu kita suruh saja dia sholawat, kita suruh dia membaca ayat pendek. Dan program daripada Dinas Pendidikan Aceh Selatan ke depan itu pelajaran BTQ itu ditambah 2 jam lagi menjadi 5 jam, adalah setiap siswa itu harus bisa hafal juz amma di kelas 3. Itu adalah tantangan bagi kita ketika nanti anak sudah bisa menghafal. Itu suatu hal yang baik untuk kita sehingga kemajuan di sekolah kita ini bisa tercapai. Selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini kita berikan dia penguatan yang positif. Kamu sudah bagus, sudah baik. Nah, kita bimbing dia, kita berikan masukan kepada dia supaya dia bisa mencintai diri dia bisa sekolah seperti bagaimana biasa dia. Dengan dia melakukan kesalahan, dia merasa malu. Nah, jadi intinya dengan kita berikan gambaran yang positif ataupun hal-hal yang positif kepada dia bisa berubah untuk diri dia. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dewasa siapa? Kita. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita memiliki hak untuk menyuruh supaya dia mengerjakan tugas. Dan supaya kenapa? Tugas yang dia kerjakan itu kita beri nilainya untuk dia dan bermanfaat untuk dia. Oke, selanjutnya disiplin positif. Di sini
Ada Dr. William Gesser pada teori kontrol 84 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki sebuah tujuan. Ya nak, setiap perbuatan memiliki sebuah tujuan. Di sini sekarang kita membuat suatu perubahan di sekolah kita. Perubahan yang pertama yang kita lakukan adalah yang kemarin membuat sekolah kita agak lebih terang dengan cara mengecat sekolah. Tujuan kita apa? Supaya sekolah kita ini nampak bagus dipandang orang. Karena kita lihat sekolah kita ini sudah catnya sudah kurang, ya. Dengan kita cat nanti nampak bagus dilihat oleh orang. Terus kita satu lagi kemarin, selama ini kita tidak pernah melaksanakan salat duhur berjamaah. Tapi kemarin kita buat terobosan baru, setiap anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita lakukan salat berjamaah di masjid. Habis itu baru pulang. Itu kira-kira itu memiliki tujuan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa berikan komentar? Kira-kira dengan kita buatnya salat duhur berjamaah itu tujuannya kemana? Silakan. Kalau menjawab angkat tangan. Oke. Silakan. Terus? Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Ya, Pak Ria, silakan. Untuk menambah nilai spiritual anak yang menjadi pribadi yang religius. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ria dulu. Selanjutnya, Ibu. Untuk melatih kedisiplinan anak tersebut. Ya. Jawaban daripada rekan-rekan semua adalah yang kita lakukan untuk perubahan sebuah tujuan dengan dilakukannya sholat duhur berjamaah seperti yang dikatakan Ibu Nela tadi, melatih spiritual anak, ya kan? Pak Ria begitu juga apa namanya? Menjadi jiwa yang religius. Menjadi jiwa yang religius. Melatih kedisiplinan anak. Karena kenapa? Salat itu intinya ketika kita salat itu disiplin itu tepat waktu. Ketika sudah iqamat itu tidak ada lagi cerita kita jalan sana jalan sini. Tanpa disuruh berbaris, kita berbaris yang rapi dengan saf yang rapi untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, disiplin positif merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan ke depan. Di sini pendekatan disiplin mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Jadi dengan kita buat disiplin misalnya seperti kegiatan rutin setiap hari, senam pagi. Jadi ketika kita buat senam itu jam 7.35, jadi anak-anak sudah menanamkan di dalam diri dia budaya disiplin positif. Dia harus disiplin, harus sekolah tepat waktu. Karena dalam sekolah sudah ada peraturan ataupun kebijakan sekolah bahwasanya kita masuk jam 7.40 ya. 7.40 sudah kita laksanakan senam pagi. Jadi anak-anak itu dengan secara tidak langsung kita sudah mendidik kedisiplinan dia supaya dia jam 7.40 itu sudah berada di sekolah dan mengikuti kegiatan senam pagi. Terus selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Dengan kita buat seperti aturan seperti tadi, kan tak mungkin kita harus membangunkan anak itu satu-satu ke rumah. Jadi jiwa disiplin, jiwa tanggung jawab dia itu sudah ada ketika dia datang sekolah. Ada juga anak yang tanggung jawab, besok saya petugas kelas. Jadi otomatis anak itu akan datang lebih awal. Kan tidak ada kita harus begini menyatakan anak itu begini. Kan tidak, kita buat suatu aturan, kita buat satu kesepakatan bahwasanya siapa yang duluan yang petugas kelas itu harap datang lebih awal. Di sini kita melihat anak itu, seorang anak akan memiliki motivasinya supaya dia datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakannya mereka sendiri. Jadi ketika datang sekolah itu dia pasti nanti sama kawannya, ayo kita datang lebih cepat. Karena kalau kita terlambat, nanti kita akan begini-begini. Nanti kalau kita terlambat, nanti akan memilih sampah. Jadi keluar dalam diri dia sendiri. Dengan disiplin
murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Nah, jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu itu bukan merasa ingin dipuji dari kita ataupun ini yang terlambat mendapat hukuman, tetapi sudah melekat pada diri dia bahwasanya ke sekolah itu tepat waktu 7.40 itu sudah memasuki pekarangan sekolah. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Nah, silakan. Nah, seperti apa saja Pak? Menyangkut disiplin, siapa? Ada Pak Sueli? Arya? Bu Nur? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, kita lanjut terus. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi intrinsik, dan ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan selanjutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini adalah intrinsik tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di situ adalah motivasi manusia. Selanjutnya ini ekstrinsik dari luar. Terus motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya dengan memahami ketiga motivasi perilaku murid, maka guru akan mampu mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika perilaku murid didasari motivasi eksternal, maka guru harus membangun motivasi internal dalam diri murid agar kedepannya murid mampu menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakininya, bukan yang diyakini oleh orang lain. Nah, di sini misal, di sini kita memberikan suatu motivasi kepada anak-anak supaya dia bisa menghargai diri dia sendiri. Nah, contohnya, jadi kita sudah menanamkan kepada anak budaya positif itu dari eksternal dia. Ketika azan, segala sesuatu letakkan langsung menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat duhur. Selanjutnya, ketika ke sekolah itu masuk jam 7.40. Ada kegiatan lain hari Jumat. Setiap hari Jumat tanpa kita suruh, cuma kita katakan setiap Jumat kita membaca Yasin. Jadi siswa-siswa semua dengan sukarela langsung membuka tikar untuk duduk, langsung kita baca Yasin. Itu adalah nilai daripada eksternalnya daripada siswa tersebut. Nah, di sini ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, nah, jadi kita manusia di dunia ini adalah seperti kata Bang Haji, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini cinta dan kasih. Kita mencintai anak didik kita, menyayangi anak didik kita, supaya kita berharap kelak dia menjadi siswa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi daerah. Manusia itu ingin bebas. Bebas ini dalam arti kata bukan bebas semau gue, tidak. Bebas dalam arti kata ketika dia melakukan suatu tindakan tidak tidak berpikir atau tidak harus melaporkan mengundang. Misalnya mau ke pasar, silahkan langsung ke pasar. Kebebasan itu. Selanjutnya kesenangan. Setiap manusia membutuhkan kesenangan. Misalnya kita lakukan insya Allah ketika sudah selesai kegiatan ujian. Nah, jadi kita ini melakukan refreshing, makan-makan itu suatu kesenangan. Misalnya kemarin musim durian, kita masak durian di sini itu merupakan suatu kesenangan bagi kita sehingga nanti ke depan kita lebih fresh lagi untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya penguasaan ataupun pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini pengakuan atas kemampuan setiap guru di sini saya rasa sudah
menempuh pendidikan masing-masing. Ada sarjana matematika, ada sarjana IPA, ada sarjana bahasa Indonesia. Itu adalah pengakuan terhadap ilmu yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki. Jadi misalnya Ibu Aziza, dia mendapatkan SPDI sarjana pendidikan Islam di bidang bahasa Indonesia. Jadi pengakuan ilmu ibu terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Nela begitu juga. Bahasa Inggris, pengakuan terhadap ilmu yang dia miliki tentang bahasa Inggris, dan bapak-bapak dan pelajaran-pelajaran lain selebihnya. Nah, di situ kita lihat bertahan hidup itu di tengah, ya. Kita bertahan hidup itu harus ada kesenangan, harus ada kebebasan, terus penguasaan, terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang diterima bagaimana? Diterima di masyarakat. Jadi jangan nanti kita menjadi penalu di masyarakat. Ketika nanti kita berbau dengan masyarakat, kita bisa diterima apa yang dilakukannya. Contoh kasus. Nah, ini ada kasus. Kita lihat. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, coba ibu-ibu perhatikan kira-kira. Ini semuanya tolong dibaca secara saksama. Nanti akan saya minta satu orang semuanya menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan dibaca. Oke. Dari kasus yang tadi, saya rasa semua jawaban kita sama. Yang pertama, kira-kira apa alasan ini melakukan tersebut? Mungkin seperti yang katakan Ibu Aziza tadi, mungkin hambatan ekonomi di rumah, dia tidak mempunyai jajan sehingga dia mengambil punya kawan dia. Oke, selanjutnya, pada dasarnya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Saya jelaskan. Ini yang pertama, penghukum. Ini kontrol guru, penghukum. Penghukum ini jangan diartikan hukuman itu dalam arti kata berbentuk semua hukuman, misalnya berdiri menghormati bendera, enggak. Hukuman itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hukuman itu bisa kita berikan berupa membaca atau menghafal ayat-ayat, membersihkan sampah, itu juga merupakan hukuman. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini kita tanyakan kepada siswa tersebut. Kira-kira ketika kamu terlambat masuk kelas itu benar atau salah? Kita tanyakan balik semuanya. Ketika kamu terlambat datang ke sekolah, kamu sudah melanggar peraturan apa? Berarti peraturan tata tertib sekolah, sehingga dia mengakui kesalahan apa yang sudah dia buat. Selanjutnya, teman. Kita sebagai guru harus bisa menjadi teman bagi anak-anak, teman untuk tempat curhat bagi anak-anak kita. Selanjutnya, pemantau. Kita melihat pemantau perkembangan daripada anak tersebut. Kadang anak-anak yang hari ini mungkin dia bersifat agak jahil, dengan kita berikan nasihat, besok pagi kita harus pantau apakah dia masih membuat hal yang mengulang hal yang sama atau sudah mulai berubah. Selanjutnya, manajer. Manajer ini kita biasanya ini diperankan oleh kepala sekolah. Manajer kita kira-kira tentang kegiatan atau memanajeri semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya, ini mari kita saksikan video berikut. Ini ada sebuah video yang kira-kira nanti kita tonton secara bersama. Ini videonya, sebentar ya. Coba ibu perhatikan semua.
Mari sama-sama kita lihat video ini. Nanti kira-kira di sini kita posisi kontrol kita sebagai guru gimana? Nah, coba kita lihat. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya belum ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya padahal sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu? Terima kasih semuanya. Dari video tadi kita sudah melihat ada lima orang guru ya, guru yang berbeda-beda. Kira-kira kita sudah bisa membayangkan kita berada di guru yang bagaimana. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya guru itu mempunyai beberapa tadi yang pertama tadi itu adalah guru sebagai apa kira-kira? Ada bisa menjawab? Dari kelima tampilan tadi, kira-kira guru yang mana yang paling baik? Sudahkah mencerminkan kita sebagai seorang guru? Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Nah, jadi yang pertama tadi kira-kira bagaimana? Ada tanggapan? Oke. Di sini ada contoh kasus Bu Ambar, wali kelas 2A SMP Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan kenapa
Doni melakukan itu. Oke, kira-kira di kasus ini sudah dilihat, dibaca semua. Kira-kira pernah nggak ibu-ibu semua mengalami kasus seperti ini? Pernah Bu ya? Pernah ada kelas. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Menilai apa yang ibu lakukan? Sebagai salah seorang guru, saya sebagai guru pribadi akan memanggil Doni, pribadi, bertanya mengapa Doni melakukan hal demikian. Kemungkinan Doni punya sesuatu hal di rumah, atau mungkin keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu, sehingga Doni melakukan hal tersebut. Atau mungkin Doni juga salah seorang murid yang usil. Maka saya memanggil pribadi untuk Doni supaya jangan melakukan hal tersebut kepada teman-temannya yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kalian. Oke, ada yang lain kira-kira? Ada yang lain dari kasus ini? Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Baiklah, yang saya lakukan untuk siswa kasus seperti Doni ini, mungkin yang pertama sekali watak yang dibawa dari sejak mungkin dari SD yang tidak dikontrol oleh orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, mungkin berusaha membuat seperti geng ataupun geng-geng kecil di sekolah yang bertindak sewena kepada teman-temannya dan tidak ada teguran atau perhatian dari guru-gurunya. Jadi menurut saya ini perlu kontrol khusus mengenai watak si Doni ini dari guru konseling. Karena kalau hanya sekali dua kali saja bisa jadi ini akan berbalik lagi dengan watak seperti ini. Otomatis harus dikontrol setiap hari oleh guru konseling. Apabila dibebankan semua kepada guru, otomatis nanti pembelajaran kurang sedikit fokus. Jadi kerjasamanya dengan guru BIPED. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih aplaus untuk kalian. Terima kasih. Di sini ada dua jawaban yang sangat super sekali. Yaitu setiap guru itu mempunyai masing-masing trik untuk menyelesaikan. Kasus yang ditampilkan tadi, menurut saya tidak ada guru yang paling baik karena semuanya baik. Karena memang harus dikondisikan dengan kondisi sekolah dan siswanya. Kadang ada siswa yang kita baikkan, dia semakin baik. Kadang ada juga siswa yang kita baikkan, dia menganggap oh ibu ini baik, jadi dia semena-mena. Tetapi masing-masing guru itu tadi mungkin membuat hukuman ataupun nasihat itu berdasarkan pengalaman dia di kelas. Oh, siswa di kelas ini begini kondisinya, saya harus buat sanksi begini. Di siswa di sekolah saya ini anaknya begini, yang cocok sanksinya begini. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nila. Selanjutnya ada yang lain? Pak, izin Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, berdasarkan video yang saya lihat tadi, di mana dari kelima posisi kontrol guru, kalau menurut saya posisi yang pertama itu guru menempati posisi kontrol sebagai penghukum, karena terdapat pada kalimat-kalimat video tadi menyuruh anak tersebut mencatat sampai hingga akhir istirahat. Kemudian pembuat posisi video yang kedua tadi ini guru pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Karena di sini coba kamu ingatkan orang tua kamu berusaha untuk agar anaknya bisa sekolah. Kemudian yang posisi yang ketiga tadi ini guru sebagai teman. Saya bisa memposisikan sebagai teman. Kemudian di atas. Kemudian video yang keempat ini sebagai pemantau. Dan yang video posisi
kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kalau menurut saya, posisi yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer, karena bersama-sama dengan muridnya mencari jalan keluar sehingga anak tersebut tidak lagi berbuat seperti yang dia mau. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Baiklah, berdasarkan yang kita lihat video tadi, yang pertama di situ mempunyai beberapa fungsi atau kontrol guru. Benar sekali, video guru yang kelima adalah salah satu guru posisi kontrol yang baik, karena di situ kita mendengarkan kita memberikan solusi kepada anak tersebut, sehingga apa yang dikerjakan, kenapa dia perbuatan yang dilakukan, bisa kita ambil tindakan sesuai dengan apa yang sudah berlaku di sekolah, dan bisa kita ambil suatu nasihat kepada dia sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke. Ini posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dulu kita buat mengapa keyakinan bukan peraturan. Ini ada kekuatan yang berbeda. Karena murid akan lebih tergalak dan bersemangat untuk menjalani keyakinan yang disepakati bersama dan bersumber dari murid dibandingkan menjalankan peraturan yang dibuat oleh guru dan murid wajib menaati. Nah, jadi ke depan itu di dalam kelas itu harus ada peraturan tertulis. Peraturan guru itu ditulis oleh nanti wali kelasnya. Peraturan di kelas itu bagaimana kira-kira? Nah, tidak boleh makan di dalam kelas itu ditulis dan ditempelkan. Itu setiap kelas itu harus ada. Kalau peraturan itu bersifat, ini dia. Selanjutnya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid yang ada di kelas tersebut. Kira-kira peraturan kelas apa yang kita buat? Misal, 1. Petugas kelas datang lebih awal. Jadi yang kedua, petugas menyapu. Yang ketiga, setelah pulang sekolah kursi dinaikkan ke meja, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah suatu keyakinan kelas yang dibuat nanti wali kelas bersama dengan peserta didiknya di dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana keyakinan kelas itu terbentuk? Keyakinan kelas dibentuk melalui curhat pendapat guru dan murid di dalam suatu kelas. Keyakinan terbentuk juga melalui kesepakatan bersama antara murid dan guru yang sesuai dengan kondisi kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebijakan universal yang diakui bersama, nanti disepakati oleh seluruh warga kelasnya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas di sekolah. 1. Yakin kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Di sini. Terus keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Misalnya, kalau terlambat bagaimana? Kalau siswanya keluar masuk sampai 5 kali bagaimana? Nanti peraturan itulah yang dibuat ditempel di kelas. Selanjutnya, nomor 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Posisinya bagaimana? Diberikan nilai-nilai yang positif tentang peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan sampai 10, jangan sampai 15. Cukup 5 atau 6, 7 lah minimal. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti kesepakatan itu kalau sudah dibuat keyakinan kelas, insya Allah siswa-siswa tersebut tidak ada lagi yang keluar masuk, karena kita sudah buat peraturan itu. Nanti kalau tidak buat peraturan, jadi ada siswa nanti yang tidak perlu ke kamar mandi. Satu pelajaran itu sampai 6 kali dia ke kamar mandi. Entah apa yang dicari, tapi dengan kita buat keyakinan kelas, kalau sudah sekali 2 kali kita lihat keyakinan kelas, insya Allah akan berubah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat ini kita mendengarkan pendapat atau masukan daripada anak-anak kita, anak didik kita dalam kelas. Terus barulah nanti berdasarkan hasil itu kita buat keyakinan kelas tersebut. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tidak bersifat tetap, bisa jadi berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau keperluan daripada kelas tersebut. Selanjutnya, contoh pembuatan keyakinan kelas. Contohnya kalimat negatif.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Di koridor itu adalah teras bahasa kita. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau jangan berlari ini kalimat negatif, ya. Terus selanjutnya contoh lain, selalu bersikap positif. Di dalam kelas selanjutnya senantiasa menjadi diri terbaik. Diri terbaik itu duduk sopan, tidak naik bangku, tidak loncat-loncat. Selanjutnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Di sini siswa tidak dibenarkan membuka tas temannya. Kalau kita sudah buat peraturan tersebut, insya Allah kegiatan di dalam kelas itu akan lebih aman, karena setiap kegiatan anak itu sudah ada aturan ataupun kesepakatan yang sudah dibuat. Misalnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau sudah kita buat komitmen seperti ini, tidak ada lagi anak yang tidak membuat tugas. Karena kalau tidak membuat tugas, ini kesepakatan kelas yang sudah dilanggar. Selanjutnya senantiasa membantu. Tadi di situ terciptalah rasa sosial yang tinggi terhadap anak-anak dengan cara membantu teman yang sudah mengalami kesusahan atau teman yang sulit untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Ini kita kembali kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi ini adalah kegiatan di mana anak membuat suatu kesalahan, ya kan? Terus kita tidak boleh menghukum langsung sama dia. Kita harus menanyakan kira-kira kenapa dia melakukan tersebut. Kan pasti ada alasan. Setiap kesalahan yang anak buat itu pasti dia mempunyai alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya segitiga. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah dalam menjalani peran sebagai seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, maka sudah seharusnya melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berdampak positif dalam memecahkan masalah bagi murid-murid, belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati bersama dan menjadi mandiri. Ini segitiga restitusinya. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Anak-anak itu pasti tentu punya alasan. Yang pertama tadi validasi tindakan. Yang selanjutnya menstabilkan identitas, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini cara kita menyelesaikan suatu masalah terhadap anak tersebut. Yang pertama, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini adalah menanyakan kenapa hal tersebut dilakukan. Selanjutnya tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinannya. Ini adalah seperti yang sedang kita alami ketika anak melakukan suatu kesalahan. Kita jangan langsung menghukum dia. Kita tanyakan dulu kepada anak tersebut. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita berikan dia, setiap anak pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Nanti dia berikan alasan, kita buat terus. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, kalau kita menanyakan keyakinan jelas apa yang sudah kita sepakati. Seperti tadi, misalnya keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar, nanti kita sudah tahu konsekuensinya bagaimana. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada dia. Jadi di situ segitiga restitusi menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan mana yang sudah dia langgar. Seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya,
restitusi adalah memperbaiki hubungan. Nah, jadi misalnya yang seperti tadi, kasus tadi ada anak yang meminta makan mengambil makan siang temannya. Nah, jadi nanti kita memanggil, di situ bagaimana cara dia, kenapa dia mengambil. Mungkin seperti yang katakan Ibu Aziza tadi, bahwasanya anak tersebut mungkin di rumahnya nggak pernah dikasih makan terus segala macam. Jadi kita berikan arahan pandangan kepada dia. Terus kita perbaiki hubungan dia dengan teman dia. Dia alasan dia, ya kalau udah alasan kenapa dia mengambil, karena memang dia belum makan. Jadi restitusinya adalah memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan. Kira-kira kalau ke depan bisa nggak kamu tidak mengulangi hal lagi, itu kan tawaran. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita nasihati dia kenapa, itu bagaimana. Selanjutnya cari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik menyatakan orang yang bahagia dan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi diri orang lain. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karakter dia. Bilang Pak Rian tadi, apakah memang dia karakternya memang begitu kan? Ya, seperti itu. Selanjutnya restitusi menguatkan, kita kuatkan dia supaya dia tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Kita memberikan solusi kepada anak yang sudah mengalami kendala tersebut. Solusinya bagaimana supaya hal tersebut tidak terulang lagi di kelas. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika murid itu yang berbuat salah kita panggil, dia sudah merasa malu atau bagaimana, kita datangkan kepada kelompok, kita kembalikan kepada kelompoknya dengan cara memberi nasihat kepada kawan-kawannya. Yang dilakukan itu adalah sudah kita lakukan pendekatan, sudah kita cari solusi dan kita kembalikan kepada kelompoknya supaya dia menjadi siswa yang tidak lagi berbuat hal yang sudah dia lakukan. Terima kasih. Baiklah, dari pemaparan saya tadi dari awal sampai akhir, kira-kira rekan-rekan Bapak Ibu semua ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Baiklah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasannya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, guru harus mampu, artinya menempati posisi yang paling ideal. Yang mana yang paling ideal? Yaitu sebagai manajer. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, kan seperti yang kita ketahui, kita tidak boleh berada pada posisi sebagai penghukum. Misalnya nanti murid itu sudah kita lakukan restitusi, tetapi masih sikapnya masih terulang lagi. Apakah nanti kita bisa memposisikan posisi kontrol kita sebagai penghukum? Karena kalau yang menurut yang Bapak jelaskan tadi, kita tidak boleh di posisi penghukum karena restitusi sudah kita lakukan. Kemudian sikap anak masih dengan sikap yang sama, tidak berubah. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan super sekali dari Ibu. Sebenarnya itu tidak boleh, kita harus tetap menetapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Apabila sudah kita laksanakan
segitiga resolusi, namun anak tersebut tidak bisa berubah. Jadi kita akan melibatkan pihak lain seperti guru BK akan kita libatkan. Terus kalau apabila kepala sekolah, apabila nanti itu tidak juga bisa berubah, akan kita panggilkan orang tuanya sehingga kita dapat duduk bersama menyelesaikan atau mencari titik akar permasalahan tersebut. Dan bisa kita cari solusinya supaya anak tersebut bisa berubah dan bisa kembali sekolah sebagaimana biasanya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Sebelum kita selesai ini, saya rasa dari awal tadi kita sudah, ibu-ibu ini saya lihat sudah agak lelah. Sebelum kita selesai, kita akan buat ice breaking terlebih dahulu. Ya. Ice breakingnya simple saja, seperti yang saya pernah ajarkan di kelas. Yang pertama, kalau saya bilang cacing, itu tangannya pendek. Cacing, ya. Maaf. Cacing itu kecil, cacing itu panjang, ular itu pendek, ya. Cacing panjang, ular pendek. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai ya. Nah, pada suatu hari Pak Soeli pergi ke kebun untuk melihat kebun sawitnya. Tiba-tiba di jalan dia melihat cacing panjang. Nah, siapa? Ayo, ya. Baik semua. Terus ketika melihat cacing, bagus semua. Dia melanjutkan perjalanan menuju kebun. Oke. Setelah di kebun, dia membersihkan semak-semak. Setelah di semak, dia melihat seekor ular. Pendek. Bagus sekali. Setelah itu dia pulang ke rumah dengan hati yang tergesa-gesa karena sudah melihat ular yang begitu besar. Ketika sampai depan rumah, dia melihat ada ular lagi di depan rumah. Pendek. Ular pendek ya. Sampailah di rumah, dia mengambil kayu lalu menyuruh ular tersebut untuk pergi dari samping rumah dia. Sampai di rumah, dia duduk istirahat lalu mengambil air, minum air. Setelah itu selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Mungkin inilah pemaparan kami. Maaf, ini pemaparan saya sebagai TDP Angkatan 10 Kabupaten Selatan. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.